Rumah yang kosong. Dia datang lagi. Tidak memodulikan omongan siswa-siswa di sekitarku, aku tetap diam di tempat. Di saat ini, aku menggenggam tanganku dengan erat, melihat ke dalam ruangan dengan hati yang penuh rasa sakit. Akhirnya, aku pun memberanikan diri untuk mendatanginya yang tak acuh melihatku. Nih, tanpa ku sadar, aku berbicara duluan. Sol, aku tersentak mendengar dinginnya suaranya. Aku batuk untuk membersihkan tenggorokanku dan memberi diriku waktu untuk berpikir. Jarak yang berada di antara kita membuat air mataku hampir berjatuh lagi. Aku mulai bicara lagi. Jika orang lain melihat pertemanan kita, mereka pastinya mendeskripsikan kami sebagai sahabat tak terpisahkan, serasi, satu paket, dan segala idiom lain yang menyatakan seberapa dekatnya kami hingga tak terpisahkan. Aku bertemu Nix ketika kepanasan menjadi lebih dingin dan muka-muka tak dikenal muncul. Berpindah dari kota besar, aku tahu kehidupan baru pasti tidak akan menyenangkan. Namun di sana, aku bertemu temanku, sahabatku, dan rumahku. Ketika aku berpindah ke kota baru ini, teman-teman kelas baru yang kudapatkan semua baik. Namun tidak ada satupun yang dapat menjadi duoku. Mereka semua terlihat seperti sudah memahami jalan hidup mereka. Walau nyatanya kami semua masih kelas 5 SD. Maka untuk 2 bulan pertama, aku berpindah-pindah kelompok teman. Yang penting ada temannya, itu yang kupikirin. Mencoba untuk bertahan hidup agar tidak dilabelkan sebagai orang aneh. Namun, hidupku berubah pada satu hari ketika harus berkumpul sebagai kelompok. Duduk dalam lingkaran, buku paket sudah terlupakan selagi kami semua berbincang dengan seru. Ketika aku mendengar cerita asik teman lain, suatu melodi yang dikenal terdengar. Du, 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 du. Ya, lagu tema Super Mario Bros. 64. Tanpa sadar, aku juga ikut menyanyikan senandung yang familiar itu. Ketika aku melihat ke sebelah kananku, ternyata yang memulai senandung itu adalah Nix. Sebuah anak baru yang muncul dari kota besar yang sama. Dan entah kenapa, takdir menjatuhkan kami untuk bertemu di kota kecil yang lebih dingin ini. Oh, kamu tahu lagu itu juga, Sol? Dia bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang ada di bangkuannya. Suaranya terdengar bosan. Namun tak mengapa, ia mau memulai percakapan ini. Iya, aku melihatnya dari YouTuber favoritku. Aku berhenti sebentar, mengingat nama sang YouTuber tersebut. Studio menjelaskan. Mata kami bersinar, mendengar nama yang sama keluar dari kedua mulut kami. Kamu juga suka nonton dia ya? Iya, dia mengangguk. Aku pun tersenyum dan melanjutkan percakapan. Mungkin akhirnya aku tidak perlu menjadi orang tanpa pasangan teman. Dari situ semuanya mulai. Kami main bareng, tukar jajanan, dan saling pinjam buku komik. Saat istirahat, kami duduk di bawah pohon mangga belakang kelas, membicarakan game, mimpi, dan hal-hal konyol yang cuma kami berdua ngerti. Kami berbicara layak dua orang dewasa yang sudah bijak dan mengetahui segala kesusahan di hidup. Walau justrunya kami masih kelas 5 SD. Nix merupakan orang yang berbaik hati di bawah maskernya. Namun seringkali dia terlalu kasar kepada orang. Dia melihat dunia dari sisi buruknya. Ketika ada gelas yang terisi setengah, ia fokus pada bagian yang kosong. Ia melihat orang lain yang tidak sepemikiran dengan dia sebagai orang bodoh. Dan seringkali perkataannya terlalu kotor. Bagiku ia melakukan itu untuk melindungi hatinya dari dunia yang terlalu kejam kepadanya. Melihat dia sebagai orang yang tidak peduli akan perkataan orang lain dan tidak memedulikan apapun, aku merasa aku ingin menjadi sepertinya. Aku menyetujui segala perkataannya, membiarkan diriku berkata kotor dan mengikuti jalannya layak anak ayam mengikuti induknya. Perilaku yang berubah membuat orang tuaku pun akhirnya khawatir. Solar, kamu jangan sering berkata-kata seperti itu, nak. Aku pun tidak mendengarkan mereka. Karena apa yang mereka tahu? Mereka tidak tahu jati diriku. Itu yang kupikirkan. Kemanapun Nix pergi, aku mengikuti. Lama-kelamaan, pertemanan kami yang hanya berdua bertumbuh menjadi dengan 2 orang lain. Kami berempat pergi kemana-mana bersama. Merasa segala kesusahan dapat kami lewati berempat. Waktu berjalan dengan cepat.
Dan tanpa sadar, kami sudah naik SMP. Mereka bilang setiap pertemanan akan memiliki akhirnya suatu saat. Namun, hal itu tidak berlaku untukku dengan sahabatku, Nix. Layak matahari dan bulannya, peanut butter and jelly, segala idiom apapun yang mengatakan kami dekat merupakan deskripsi tepat untuk hubungan kami. Aku gak nyangka bahwa orang yang kukenal hanya karena senandung yang familiar dapat menjadi suatu hal yang kusebut dengan rumahku. Pak Edi itu sangat bodoh. Masa dia gak tahu Inggrisnya padahal dia guru Inggris? Aku menggunakan tanganku untuk menutupi tawaku yang rasanya akan keluar dengan keras. Ning tersenyum melihat tawaku. Jika memiliki sarjana Inggris, senyap tahulah ya apa itu adjektif. Duh, aku kasihan sama si Agit dimarahin sama bapak itu. Padahal si Agit tuh udah bener. Aku berbicara dan Ning hanya menjawab dengan tangguhkan. Aku diam sejenak, memikirkan apa yang dapat kukatakan. Udah gak sadar ya, bentar lagi kita kelas 9. Aku mengubah jalur pembicaraan menjadi satu hal yang pasti membuatnya semangat berbicara. Moga kita satu kelas lagi ya. Masa win streak kita hancur pada tahun terakhir? Ya kan? Kira-kira siapa yang bakal jadi guru kita tahun depan? Aku berharap Bu Nina. Aku menghentikan perkataanku. Menyadari Nix sudah fokus ke hal lain. Aku mengerutkan alisku dan menyenggolkan bahunya, melihatnya melamun. Nix, aku mengikuti tatapannya. Di ujung pandangannya merupakan Everest, salah satu teman kami dari SD yang dulu dekat, namun karena waktu yang menipiskan benang pertemanan, kami pun tidak dekat dengannya lagi. Jika misalnya aku tetap temanan dengan dia, pastinya aku dicintai gak sih? Aku mengernyit mendengar suaranya. Dengan segera otakku jadi diam. Aku merasa aku bakal populer kalau aku tetap berteman dengan Eve. Nix lanjut berkata, sementara aku terdiam. Iya gak sih? Pasti banyak yang tahu aku kalau iya, aku memotong perkataannya, mengagetkan bahkan diriku sendiri. Istirahat udah mau selesai, siap-siap balik kelas yuk. Ayo. Dengan diam, aku melihat ke depanku. Namun daripada melihat papan tulis penuh dengan rumus matematika, yang kubayangkan adalah kejadian tadi. Apakah aku kurang menjadi teman baik hingga ia berpikir layak gitu? Aku segera menampar diriku sendiri yang berani berpikir layak begitu. Bodohnya aku untuk merasa seperti itu. Aku pun segera memfokuskan diri dengan pelajaran di depanku. Pohon cemara di tengah lahan bertumbuh makin besar, dan di pertumbuhannya jumlah daun-daun hijau bertambah. Cahaya matahari pun terlihat berubah dan 1 tahun telah berlalu. Tidak terasa aku telah tiba di kelas 9, level terakhir di dunia SMP yang berlaju tanpa drama. Jalanku berat, punggungku bungkuk, dan muka mengguru terlihat layak ekspresi permanenku. Akhirnya streak kami pun padam dan aku harus menghadapi level baru ini tanpa supporterku, Nix. Aku menatap ke dalam kelas baru yang akan kutinggali selama setahun ke depan. Penuh dengan orang-orang yang tidak kukenal. Namun aku menegakkan diriku sendiri dan melangkahkan langkahku ke dalam. Melihat di semua meja, semua murid telah memiliki partner mereka. Menahan desahan, aku duduk di meja dengan 2 kursi kosong. Perlahan-lahan aku membuka tasku, mengeluarkan buku satu-satu. Jadwal hari ini, Inggris, sejarah, PKN. Hey! Hai. Tempat yang lain pada udah penuh. Sana dikit deh. Oke. Tanpa pilihan lain, aku memindahkan tasku dan duduk di bangku satunya. Namamu siapa? Eleanor, salam kenal. Solar, salam kenal juga. Aku tersenyum tipis. Namamu unik deh, Lar. Manggil aku Lar kayak manggil aku Lalar aja deh. Beda jauh loh. Ya kan kayak. Terus manggilnya apa? Ya Sol aja. Oke deh, Solar si bensin. Mau dikaplok? Kita berdua terkekeh dengan kebodohan kita berdua sendiri. Ya namamu juga aneh, Nor. Nor jelek deh. Ya dah, nama kita berdua jelek. Lah, kan beda orang tua, gak boleh jelek. Tapi panggilannya jelek. Ya berarti kita harus kreatif deh. Percakapan kami terus-terusan berlanjut.
Hingga tak sadar, pelajaran pun dimulai. Untungnya pelajarannya masih ringan. Karena masih awal orientasi, kita semua disuruh berbaris pergi ke lapangan, dengerin introduksi, bla 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 bla. Tak lama kemudian, bel pun berdering untuk memberi tanda waktu makan telah tiba. Makan yuk, Solah. Aku mengangguk dan mengambil bekalku dari tas, selalu berpikir sejenak. Kamu gak apa-apa gak makan sama anak sebelah? Eleanor terlihat berpikir. Kayaknya bakal canggung deh, aku makan sama anak lain aja. Aku merasa tidak enak meninggalkannya. Tapi aku berjanji padanya untuk main sama dia setelah makan dan pergi bertemu dengan temanku dari kelas 5 itu. Nix, nunggu lama? Aku menyapa dengan senyum rileks, membuat diriku nyaman di sampingnya, di bawah pohon yang sudah menjadi area kita. Di samping mataku, aku melihat Eleanor dan menyapanya dengan riang. Kamu udah dapat teman baru? Dia teman sebangkuku, Eleanor. Aku berkata sambil membuka bekalku. Menyium bau nasi bakar buatan mama yang terlihat enak. Aku tersenyum lebar dan melihat ke arah Nix. Senyumku rasanya sakit. Aneh. Oh, gitu. Kamu udah dapet teman baru juga gak, Nix? Aku sekelas lagi sama Everest. Bener, sama Everest. Biasa dah, dia songong, pura-pura gak kenal. Aku menatap Nix yang terlihat memegang tangannya dengan erat, menutupi kekesalannya dengan ketidakpedulian. Ya, kan emang udah gak bicara hampir 3 tahun. Normal lah. Aku mengesap leherku, sambil mulai makan nasi bakarku. Enak sekali, tuna yang digunakan mamaku sebagai isinya sangat asin dan pas untuk panas-panas hari Senin. Paling dia canggung aja. Aku berbicara dengan kelilungan. Gak usah positive thinking banget deh, Solah. Aku hanya ngasih perspektif lain. Kamu tuh terlalu sering optimistik deh. Terlalu naif. Maaf. Aku meredakan sesalku dan memilih untuk meminta maaf. Kita gak boleh bertengkar. Nanti kalau bertengkar kan gak bisa berteman lagi. Gak boleh gitu. Gak bisa sampai itu terjadi. Tadi Kevsep ngomongnya kencang banget deh. Telingaku udah peka. Aku tersenyum, merasa rasa sakit di pipi mulai muncul. Nasi bakarnya enak, tunanya asin, pas untuk panas. Ada sayur kemangin juga, pas untuk hari yang baik. Nix menanggungkan kepalanya. Iya, orangnya juga kayak Pak Jojo tapi nama guru sekolah dasar kita keluar dari mulutnya. Kami pun tertawa tertiwi memikirkan orang lain yang bagi kami dapat menjadi topik. Tring. Bel pun berdering dan kami berdua mengatakan perpisahan kami. Kembali ke dalam kelas. Di kelas aku melihat Eleanor yang berbicara dengan temannya. Segera aku bergerak ke kursiku dan duduk di situ. Guys, jam kos, jam kos! Teriak salah satu cowok kelas ini. Dia pun segera tertawa dan bermain dengan temannya. Biasa, kayak anak cowok. Buku novelku keluarkan dari tas. Memilih untuk menghabiskan waktu tenang ini dengan membaca. Namun kedamaianku dihancurkan dengan kehebohan di sampingku. Sialan Nor, balik sini. Ya harus tangkap aku dulu dong. Nor, awas! Dan tanpa bermaksud, aku dilebetkan dalam kerusuhan itu. Dan satu saat, aku sedang membaca novel. Dan di saat lain, aku sudah di bawah lantai terjatuh dari kursiku. Aduh, di sampingku ada Eleanor yang situasinya juga sama kayak aku. Jatuh dan terbaring. Tempat belajar kami yang rapi udah jadi huru-hara. Eleanor, aku duduk dari posisi terbaring dan melihat dia dengan tajam. Tuh kan anak ini, kelakuan aja. Eleanor yang tadinya terbaring di sebelahku tiba-tiba hilang. Dia yang tadi di bawah lantai sekarang mengapuk dipegang cewek lain dengan gerakan headlock dari WWE. Aku berkedip dengan kaget, merasa diriku disamperin cewek lain lagi. Solar, kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Cewek itu mengulurkan tangannya, membiarkan aku untuk berdiri. Menegakkan badanku, aku sudah bisa merasakan memar yang akan datang di keesokan harinya. Itu badannya Solar butuh disalep deh. Tanggung jawab, Ella. Si cewek yang memegang Ella itu ngomong dengan sinis. Maaf deh, Solar. Ella terlihat biru. Dan walaupun tadinya sedikit kesal, aku menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa tidak ada masalah. Kalian tahu namaku dari mana deh? Oh, bocil ini yang ngasih tahu. Cewek A menunjuk Ella. Iya, second soul. Cewek yang membantuku, namain cewek B aja, tersenyum lembut. Aku Ayla, si cewek B mengenalkan diri. Hosiko, cewek A mengenalkan diri. Solar, mereka tuh jahat, gak usah kenalan.
Ella lari dari sisinya Hoshiko dan memelukku. Aku mengenyit namun menahan diriku untuk melepaskan diri dari sentuhannya. Tidak terbiasa untuk disentuh. Tapi kamu yang udah ngenalin aku duluan. Ya, namamu kan unik, Solar. Emang nama semua orang di dunia aneh ya? Aku jawab tanpa berkedip. Namamu aja yang kayak bensin, Hoshiko menyeringai. Namamu kayak orang Jepang. Lah, kan aku emang Jepang. Jember Patrang ya? Tahu aja. Kami saling terkekeh, dan tanpa aku sadar aku tersenyum. Pipiku terasa rileks. Hari pun berjalan lagi. Aku merasa diriku ringan dengan bertemunya teman-teman baruku. Namun setiap istirahat, aku menggunakan waktuku untuk bertemu dengan Nix, menyebutnya di depan kelas dan berjalan dengan riang ke bawah pohon yang sudah menjadi area kami. Kelasmu udah tes matematika nggak? Udah. Duh, sulit juga tesnya Bu Andi. Aku paling nggak bisa soal nomor 9 deh. Grafik emang kelemahanku deh. Iya, aku juga sulit di situ. Iya kan, moga aja nggak remedi. Males deh remedi. Aku merungus bibirku dan bersandar ke bahu si Nix. Namun sebelum aku bisa sepenuhnya bersandar, dia memutar badannya. Istirahat udah mau habis, aku masuk dulu ya. Aku mengangguk kebingungan dan melihatnya pergi. Aku tidak dapat memikirkan akan keanehan perilakunya dengan lama sebelum aku dibawa pergi dengan Eleanor dan yang lain. Esok hari lagi datang, dan sekali lagi waktuku dengan Nix dipotong pendek sebelum istirahat benar-benar selesai. Suatu hari, aku melihat ke dalam kelas Nix ingin tahu apa yang membuat dia pergi duluan. Di dalam kelasnya, aku melihat dia dengan anak lain. Tersenyum lebar layak dunia itu ringan. Sebelum dia melihatku, aku lari dari kelas tersebut dan memilih untuk bermain dengan teman-teman lainku. Kamu deket ya sama teman debatmu itu? Si Luna, lumayan. Kamu gak deket sama Everest juga? Dia mengangkat bahunya. Mengintip ke makanannya, aku melihat bahwa nasi goreng yang sudah dibuatkan mamanya itu sudah hampir habis. Besok tuh ada classmeet kan ya? Kamu ikut lomba makananku udah selesai. Aku balik kelas dulu ya. Oke. Terdiam, Nix pun berdiri sebelum aku dapat mengatakan apapun. Solar! Aku memutar badanku secara otomatis. Senyum muncul di mukaku. Alia, ayo jangan merenung. Sisiko sama Ella sudah lari-lari kayak orang gila di sana. Tolong aku tak terucap oleh Alia. Tapi mengetahui isi hatinya, aku tertawa dan lari bersamanya. Sol! Hoshiko melompat dan mencekikku dari belakang. Ya, hai. Dengan pasrah aku menghadapi physical attack mereka. Ih, kamu kok tiba-tiba kayak habis ngelewatin medan perang sih, Sol? Ella terkekeh melihat kantong mataku yang gelap. Kayaknya butuh air nih. Tanpa melihat ke belakang, aku sudah bisa merasakan senyum jahat dari Hoshiko. Segera, aku mencoba untuk melepaskan diri dari pegangan Hoshiko. Dan kebodohan kami pun berlanjut. Nix, aku tersenyum melihatnya. 2 hari sudah berlalu. Kami sekali lagi duduk di bawah pohon. Dan gak kerasa hampir 4 bulan kelas 9 udah berlalu ya. Iya. Oh iya, tadi aku dicat sama orang gereja. Katanya kita bakal ada pertemuan mistinner lagi akhir minggu. Oke. Mau aku jemput gak? Biar kita bisa sampainya bareng-bareng. Gak usah. Aku melihat bahwa dia terganggu sesuatu. Bermain dengan makanannya, fokus tidak sama sekali ke aku. Mencoba untuk mengabaikan rasa buruk itu, aku kembali berbicara. Aku dengar kita nanti perjalanan akhir tahun bakal ke Bali loh. 3 hari 2 malam, seru gak sih? Kamu bisa gak sekali aja gak banyak ngomong? Aku mengedip terkejut. Maaf Sol, aku lagi gak mood untuk dengerin omonganmu. Aku balik ke kelas dulu. Next? Maaf Next, aku gak bermaksud ngomong banyak. Gak usah minta maaf deh. Aku gak mau denger maafmu. Dengan cepat, Nix meninggalkanku di tengah area biasa kita. Aku menutup mataku untuk menenangkan diri. Rasa gelisah mulai muncul. Menggelengkan kepala, fokusku kembali ke bekalku. Sup ayam yang hangat. Emang di tengah musim hujan ini, yang paling tepat itu adalah sup ayam buatan mama. Ayamnya lembut, nasinya juga hangat, udah kombonya tuh enak banget. Sol, aku memutarkan sendokku di supnya. Harusnya aku membawa garam biar supaya bisa lebih asin. Sol, pasti lebih enak kalau asin dikit. Tapi racikannya mama juga udah enak kok. Sol. Kalau bawa garam ke sekolah gak risih juga. Mungkin di kantin ada garam. Sol! Aku mengernyit mendengar panggilan namaku yang kencang. Depanku muncul mukanya Alia dengan Eleanor.
Hosiko tidak jauh di belakang mereka, namun berdiri sedikit belakang agar tidak terlalu mengerumuni. Aku merasa mukaku memerah, malu karena sudah mengabaikan mereka. Kenapa deh? Ganggu makan aja. Alia dan Eleanor melihat sesama. Jam istirahat juga mau selesai ya. Bentar, aku rapi-rapi dulu. Aku tersenyum tipis. Merasa nyeri di pipi, namun rasa itu kuabaikan. Sol, kamu gak apa-apa? Aku memiringkan kepalaku. Iya kok, kenapa juga? Ya, kamu gak jawab kita dari tadi. Oh, iya. Aku memotong percakapan kami dan terdiam lagi. Balik ke kelas yuk, Sol. Eleanor menarik tanganku. Aku pun mengikutinya tanpa banyak bicara. Besoknya, aku mengintip ke dalam kelas Nix lagi. Melihatnya sedang mengerjakan tugas tanpa menoleh keluar kelas. Tak mau mengganggunya, aku pergi dari pintu kelasnya. Hari berjalan lagi. Sekali lagi aku mengintip ke dalam kelas. Menunggunya dan memperhatikan apa yang sedang dia lakukan. Mengetahui anak-anak kelasnya melihatku dengan bingung, aku segera pergi dari kelasnya. Sekali lagi, ketika hari lain sudah tiba, aku menunggu di depan kelas. Namun Nix tetap saja tidak menoleh ke arahku. Ayo Sol. Terdiam, aku membiarkan diriku dibawa pergi oleh Alia. Hari itu hari ulang tahunnya Nix. Aku bergadang semalaman untuk mendekorasi hadiah yang kusiapkan untuknya. 3 novel seri favoritnya yang kutahu belum dia beli ada di tanganku. Novel-novel tersebut kubungkus dengan rapi. Selain itu, aku juga memberikannya sebuah gambar dirinya yang kubuat semalaman. Semua hadiah itu kumasukkan ke dalam tas bungkus. Dan dengan senang hati, aku datang ke depan kelasnya lagi. Nix, aku memanggilnya dengan bahagia. Mengingat bahwa aku sudah memintanya untuk bertemu denganku dari chat WA. Akhirnya setelah beberapa hari, aku melihat mukanya muncul dari kelas. Dia mengangguk kepadaku. Selamat ulang tahun. Aku tersenyum gembira memberikan hadiahku padanya. Makasih. Nanti mau main gak? Hari ini ayo ke kafe dekat sekolah. Aku gak bisa, tapi ini puding buat kamu. Oh, makasih. Mamamu yang bikin ya? Ya, aku balik kelas dulu. Dan dengan segera, kesempatanku untuk berbicara dengan dia pergi begitu saja. Aku bergerak cepat, memegang pergelangan tangannya. Tanpa sadar kepalaku mengarah ke bawah tanah, tidak berani untuk melihatnya. Next, aku minta maaf udah terlalu banyak bicara. Aku minta maaf gangguin kamu saat moodmu udah gak enak. Gak apa-apa, Sol. Aku mengangkat kepalaku. Harapan muncul di mataku. Jadi, kita tetap teman. Nix menganggukkan kepalanya dan pergi kembali ke dalam kelas. Aku pikir di saat itu, pertemanan kami kembali. Sahabat satu paketku, si Pinat untuk jeliku, dan bulan untuk matahariku datang kembali dan relasi kami akan seperti dulu. Duduk di bawah pohon besar di tengah lahan dan menghabiskan waktu bercerita akan kehidupan dan merasa bahwa kami yang paling dewasa. Namun, ini bukan dunia fiksi. Besoknya aku mengintip ke kelasnya lagi, layak pencuri yang mencari korbannya. Ayo Sol, aku pun dibawa pergi oleh Hosiko. Besoknya lagi aku kembali, dan kali ini Eleanor yang harus menuntunku pergi. Seminggu berlalu dan aku merasa semakin lelah. Aku tahu teman-temanku juga merasa lelah. Cepat, aku harus cepat menyelesaikan masalahku dengan Nix dan semuanya akan kembali normal. Rumahku akan kembali dan semua akan baik-baik saja seperti semestinya. Di tengah kelas yang ramai akan siswa-siswa lain, aku membiarkan mataku fokus kepada objektifku. Kakiku berjalan masuk ke dalam kelas yang biasanya terlihat terlalu seram untuk masuki. Bisikan muncul dari segala arah. Namun, pandanganku tetap ke satu orang. Nih, tanpa ku sadar, aku berbicara duluan. Sol, aku tersentak mendengar dingin suaranya. Aku batuk untuk membersihkan tenggorokanku dan memberi diriku waktu untuk berpikir. Jarak yang berada di antara kita membuat air mataku hampir berjatuh. Apakah kita bisa bicara? Ku mulai bicara lagi. Dia yang sedang berbicara dengan teman barunya terdiam lagi. Melihatku dengan bosan, namun tetap berdiri. Bisa. Ikut aku. Diam.
Kami berdua berdiaman, berjalan mencari ruang yang kosong. Rame yang biasanya diisi oleh pembicaraan tentang hal-hal masa depan, diganti oleh kediaman yang berpikir akan masa sekarang. Akhirnya, menemui ruang yang kosong, aku membuka pintu ruang tersebut dengan pelan dan masuk ke ruangannya duluan. Nix, kamu mau apa lagi, Sol? Aku mau pertemanan kita balik lagi. Kamu tuh emang naif atau bodoh sih? Kamu gak bisa sadar kah kalau aku gak mau temenan sama kamu lagi? Aku tahu. Ya kalau kamu tahu tinggalin aku sendiri, Sol. Gak usah kamu ngintip kelas kayak penguntit. Aku tahu, tapi kamu tuh bikin gak enak. Anak-anak kelas lain pada gak enak lihat kamu nungguin. Akhirnya pun mereka semua nyalain aku. Udah, pergi aja, Sol. Gak usah gangguin lagi. Nix, aku gak bermaksud gitu. Yang gak bermaksud tapi hasilnya tetap sama kan. Aku mau saat aku dikenal orang, aku dicintai sama orang lain. Aku juga udah punya teman lain. Dia memberiku kebahagiaan layak tak pernah kurasakan, Sol. Emang kayak gitu gak bisa sama aku. Kami berdua terdiam. Gak bisa. Dan tanpa kata-kata lagi, Nix memutar badannya dan berjalan pergi dari ruangan itu. Nix. Aku salah apa? Aku minta maaf. Nafasku menjadi berat dan air mata menutupi penglihatanku. Aku minta maaf, Nix. Aku janji aku bisa benerin kok. Cahaya yang muncul dari celah pintu menjadi hilang ketika pintu tertutup. Nix, aku menyesal atas kesalahanku. Apapun itu, aku gak peduli. Hatiku sakit. Ngapa hatiku sakit? Hatiku merasa berat layak ditarik oleh jangkar ke bawah laut yang gelap. Aku memegang dadaku dengan erat, mencoba untuk menghentikan rasa sakit ini. Jangan tinggalin aku, Nix. Jangan. Kakiku yang lemas pun terjatuh. Di tengah ruangan yang diam ini, semua terdengar sangat ramai. Namun tidak ada satupun orang di dalam ruangan ini kecuali aku. Aku capek juga, Nix. Aku lelah. Dadaku kupegang erat. Aku terus menggunakan suara yang gak guna ini untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada yang datang. Gak ada yang datang untuk peduli. Aku memberikan segala kasihku untuk dia, sehingga sekarang tidak ada yang tersisa dan tidak ada orang lain yang dapat mengisinya. Itu yang kupikirkan. Hingga aku mendengar suara pintu ruangan terkutuk ini terbuka lebar. Solar! Aku mengikat kepalaku dengan cepat dan segera menutup mataku dengan terangnya cahaya yang masuk. Tanganku yang tadinya kosong dan dingin, sekarang penuh dan sangat-sangat hangat. Mereka mengelilingiku, layak sebuah pagar yang melindungi. Dan tangisanku tidak berhenti. Aku memegang orang di depanku, Hoshiko dengan erat. Membiarkan tangisanku keluar tanpa henti. Merasa belahan nyawaku hilang. Merasa setengah hidupku hancur. Air tidak berhenti jatuh dari mataku. Namun dari semua itu, ketiga manusia yang layak pagar itu memelukku dengan erat, menjadi benteng yang memberiku tempat untuk bersandar. Tangisanku pun akhirnya reda. Aku melihat sekelilingku dan memisahkan diriku dari mereka. Pipiku memerah, mengingat diriku yang sudah menjadi lemah di depan mereka. Membiarkan mereka repot mengurus diriku. Mereka pasti sudah capek denganku. Aku harus berbicara. Aku minta maaf udah ngerepotin. Kalian kalau udah capek bilang aja, aku gak apa-apa. Maaf banget ya aku risih. Mataku merasa buram dan aku melihat ke arah lantai. Merasa keberanianku hilang untuk melihat mereka. Sol, kamu jahat deh, Sol. Aku cepat-cepat mengangkat kepalaku, melihat mereka dengan bingung. Iya deh, jahat banget. Eleanor cemberut. Kalau kamu bilang kamu rese,
Terus perasaan kita gimana? Alia mengeluh. Perasaan kalian? Kan kita milih untuk jadi teman kamu. Kamu bilang dirimu rese itu kayak mensia-siakan usaha kita jadi temenmu deh. Hoshiko menjentik dahiku. Aku jadi sadar. Fokusku untuk mengembalikan relasiku dengan Nix membutakanku dengan relasi emas yang sudah kupunya. Pipiku rasanya memerah. Dan berat yang aku pikir hanya bisa kupegang rasanya lebih ringan. Tanpa ku sadar, mereka selama ini mengambil dikit demi sedikit bebanku dan membantuku memanggulnya. Ruangan gelap yang merasa terkutuk terlihat layak penuh dengan kehangatan. Dingin yang seharusnya datang dari musim hujan tidak terasa. Dan ketiga manusia aneh di depanku. Semua perasaan hangat ini membuatku tertawa. Maaf ya. 3 tahun berlalu. Dan sekarang aku sudah duduk di bangku kelas 12 SMA. Menghabiskan waktuku memikirkan masa depan dan mengkhawatirkan jalanku ke kuliah. Aku merilekskan diri di kursi kafe kecil dekat SMP ku dulu. Namun sepertinya aku salah memilih tempat duduk. Kursi yang kupikir nyaman ternyata membiarkanku ditusuk oleh daun dari salah satu tanaman artifisial yang berada di kafe ini. Menggelengkan kepala, aku meletakkan tasku. Segera memesan 2 es kopi. 1 americano, yang satunya es kopi susu. Dan menunggu kedatangan orang yang mengajakku. Suara trafik dan jalan raya terdengar. Melihat keluar jendela, aku dapat melihat pohon besar dan burung yang sedang berhinggap di rantingnya. Di tengah semua itu, bel pintu terdengar dan orang yang kutunggu muncul. Rambut pendek berwarna hitam layak malam, mata tajam yang memiliki banyak cerita di belakangnya. Nix datang dengan wajah yang merasa tidak pantas berada di lingkungan ini. Menoleh kanan kiri dengan canggung. Nix, aku menyapanya dan melambai kepada dia. Segera, ia berjalan mendekat dan duduk di seberangku. Ini es kopi. Aku gak tahu kamu suka kopi apa, jadi aku pesanin kopi susu. Gak apa-apa ya? Aku tersenyum sopan dan memberikan kopi tersebut kepadanya. Gak apa-apa, aku suka juga. Aku mengangguk dan membiarkan dia berbicara duluan. Memilih untuk melihat jalannya mobil di luar jendela kafe kecil ini. Aroma kopi yang tercium membuat badanku yang tanpa ku sadar tegang menjadi rileks. Aku bermain dengan sedotan minumku. Merasakan daun dari tanaman dekorasi besar yang membantu membuat vibe kafe ini enak menusuk tanganku. Memberi landasan kepadaku untuk tidak jatuh dalam pikiran negatif. Aku mau minta maaf. Aku menghentikan gerakan tanganku yang bermain dengan sedotan minum dan mengalihkan arah penglihatanku dari mobil-mobil ke arah orang di depanku, Nix. Tidak tahu harus berkata apa, aku mengeluarkan apa yang di pikiranku. Aku gak nyangka kamu minta maaf. Aku melihatnya tegang mendengar suaraku yang dingin. Namun aku tidak memedulikan hal itu. Ya gak apa-apa. Aku sudah gak marah lagi. Pertemanan itu hal baru bagiku. Aku pikir jika aku memiliki teman baru, aku harus melepaskan salah satu temanku. Aku bingung karena aku tiba-tiba memiliki 2 teman. Aku memiliki 2 orang yang peduli sama aku. Beban itu terlalu besar bagiku. Aku terkeceh mendengar alasannya. Kau bisa bodoh juga ya. Dia mengernyit mendengar perkataanku. Tidak menyangka aku akan berkata seperti itu kepadanya. Aku maafin kamu. Tapi kita gak mungkin bisa menjadi teman lagi sih. Tapi aku maafin, soalnya kita berdua itu manusia yang baru pertama kali hidup. Wajarlah untuk membuat kesalahan. Aku mengambil nafas yang dalam. Karena kita 2 orang yang baru pertama kali hidup, aku bilang aku maafkan kamu. Makasih ya, udah minta maaf. Aku senyum dengan sopan dan mulai membereskan barang-barangku. Menganggap percakapan kami sudah selesai. Wait, Sol, tunggu. Aku melihatnya dengan tajam. Tunggu apa, Nix? Percakapan ini sudah cukup efektif. Jadi aku pamit dulu ya. Dengan itu, aku berdiri meninggalkannya di kafe dekat SMP kami dulu. Mereka bilang, dalam hidup, kita akan selalu bertemu dan berpisah dengan orang lain.
Dua manusia akan pastinya bertemu dalam satu titik sebelum berjalan ke dua arah lain yang jauh berbeda. Mungkin mereka akan bertemu lagi. Mungkin mereka akan melihat sesama sebagai sebuah orang asing yang mengetahui segala detail hidup mereka. Namun, relasi mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan titik kami bertemu, ujungnya berakhir di saat ini. Relasi kami mungkin pahit, namun di akhir rasa pahit tersebut, aku merasakan kemanisan yang tak pernah aku rasakan. Berjalan jauh dari kafe, tatapanku melembut ketika aku melihat ketiga manusia yang sudah layak bagian rumahku. Sola, Sola, Sola. Aku tertawa, melambaikan tanganku kepada mereka. Siapa yang bakal tahu bahwa di tengah rumah kosong, banyak kehangatan yang menungguku di luar, siap untuk meramaikan rumah kosongku.